Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan, setiap orang menginginkan adanya kemudahan mendapatkan rezeki, kemudahan dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran surat Al-Lail ini, Allah menyatakan bahwasanya ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah kemudahan, dan ada juga orang-orang yang Allah mudahkan mendapatkan kesulitan. Dalam pandangan Islam, antara kehidupan dunia dan kehidupan hari akhirat itu tidak dipisahkan. Oleh karena itu, kemudahan yang diharapkan oleh setiap muslim adalah kemudahan dalam kehidupan di dunia ini, dimudahkan kehidupannya, dimudahkannya pula untuk meninggalnya, dan dimudahkan pula nanti di hari akhirat untuk mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Maka harapan dan doa kita wujudkan dalam permohonan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Namun untuk mendapatkan kemudahan di dunia ini dan dimudahkan pula oleh Allah di hari akhirat kelak untuk mendapatkan rahmatnya, Allah nyatakan di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha yang kamu lakukan dalam upaya untuk tetap hidup, survive, itu beraneka ragam, bermacam-macam. Lalu kemudian fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang a'ta itu maknanya adalah orang yang mau berbagi dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, rezeki yang kita terima hari ini adalah rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir. Di dalam hadis Arba'in, Rasulullah pernah menyampaikan sebuah riwayat, ketika seseorang hamba Allah berusia di perut ibunya 4 bulan, maka pada saat itu Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh.
Ketika ruh sudah ditiupkan, kata Allah kepada malaikat, tuliskan 4 hal. Yang pertama, tuliskan ajalnya, kapan dia meninggal, di mana dia meninggal, itu sudah tertulis. Tuliskan rezekinya. Seseorang tidak akan meninggal sebelum rezeki yang tertulis itu dicukupkan oleh Allah. Maka selama kita masih hidup, itu menandakan rezeki kita masih ada. Ketika rezeki kita sudah terpenuhi, kita akan meninggal. Rezeki mau dicari secara haram, dicari secara halal, dapatnya sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu Allah yang memberikan. Allahu yabsutur rizqa wa yaqdir. Allah yang melapangkan, meluaskan rezeki seseorang. Allah pula lah yang membatasi rezeki seseorang. Oleh karena itu, di dalam ajaran Islam, sifat mau berbagi ini adalah sifat yang disebut dengan as-sakhi, yaitu orang yang pemurah, dan yang nanti kemudian dipertentangkan atau dengan sifat yang berbeda, yaitu adalah bakhil. Maka ketika ada orang yang memiliki sifat a'ta atau as-sakhi, pemurah, Rasul mengatakan as-sakhiyu qarib minallah, qarib minan nas, qarib minal jannah, ba'id minan nar. Orang yang pemurah, orang yang mau berbagi dengan orang lain, dia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dan dekat dengan surga, dan terhindar, terjauh dari neraka. Bahkan dalam salah satu hadis sahih, Rasul mengatakan, ittaqun naro walau bisyiki tamrotin. Selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah atau berinfak 1 biji kurma. Apalah artinya biji kurma bagi seseorang Arab ketika itu yang memiliki pohon kurma yang buahnya sangat banyak, hanya 1 biji. Tetapi karena diinfakkan karena Allah, mau sedikit mau banyak, infak itu memberikan manfaat, menyelamatkan seseorang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang suka berbagi adalah orang yang akan dimudahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'ta. Kemudian yang kedua, wattaqwa, dan ketakwaan. Ketakwaan ini diartikan oleh para ulama kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan upaya untuk menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu disebut dengan ketakwaan. Namun kemampuan untuk bisa menjalankan perintah Allah tersebut harus dilakukan dengan sebuah motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Maka kita perhatikan ayat-ayat yang memerintahkan kepada hamba Allah untuk beribadah. Kita ambil contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujung daripada orang yang melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ketika seseorang itu telah mendapatkan meraih predikat takwa di sisi Allah, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Di dunia dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki dari sisi yang tidak terduga. Allah menyatakan mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari setiap persoalannya. Jadi kehidupan ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, mau orang itu bertakwa ataupun tidak beriman kepada Allah, tetap ada ujiannya. Karena kehidupan itu memang adalah kehidupan yang penuh dengan berbagai macam ujian-ujian. Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang kafir diuji oleh Allah, orang beriman diuji oleh Allah. Perbedaannya adalah kalau orang-orang yang beriman
diuji oleh Allah, Allah berikan solusi yang terbaik dalam persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapinya. Di sini maknanya ketakwaan di dunia ini, Allah akan lepaskan daripada kesulitan kehidupan, bahkan diberi rezeki dari sisi yang tidak terduga. Adapun di hari akhirat kelak ditempatkan di tempat yang penuh dengan keindahan dan kesenangan kenikmatan, yaitu adalah jannah yang disiapkan bagi orang-orang yang muttaqin. Oleh karena begitu nilai ketakwaan ini, maka kita harus meminta kepada Allah, karena ketakwaan itu adalah karunia. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah itu Allah anugerahkan. Jadi oleh karena itu upaya kita dengan beribadah ini adalah untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada 4 permohonan kita kepada Allah, meminta agar diberi hidayah oleh Allah, diberi ketakwaan oleh Allah, dilindungi dari dosa dan kemaksiatan, dan diberi harta yang cukup. Jadi kaya itu maknanya adalah orang yang diberi oleh Allah harta yang mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Tapi terkadang manusia itu mempunyai sifat tamak, serakah. Sekalipun sudah diberi rezeki yang mencukupi kebutuhannya, masih mencari juga rezeki yang haram. Padahal yang halal itu sudah cukup, tapi masih dicari juga yang haram. Inilah kelemahan manusia. Oleh karena itulah kita minta kepada Allah supaya diberi iffah, sifat iffah, terpelihara daripada dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sifat orang yang akan mendapatkan kemudahan dalam hidup adalah wasaddaqa bil husna, yaitu membenarkan nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan ini, itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan orang yang beriman adalah ketika dia melakukan amal perbuatan yang baik, tidak dikira apakah amal baiknya itu kecil, sedikit, sedang, menengah ataupun besar, tetapi itu mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah dalam sebuah hadis diungkapkan, diperlihatkan kepada Rasulullah amal umat daripada Rasul yang terbaik dan yang terjelek. Yang terbaik ditunjukkan adalah orang yang menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan. Jalan yang ditempuh oleh orang itu mungkin bahasa kitanya menyingkirkan sesuatu ya yang menghalangi, ya, durilah atau belingkah atau apapun namanya yang bisa membahayakan orang, disingkirkan dengan niat jangan sampai orang kena. Itu disebut sebagai orang yang amal yang terbaik, yang memberi manfaat kepada orang lain. Tapi diperlihatkan juga amal yang terjelek, yaitu orang yang meludah di masjid. Waktu dulu itu meludah itu, sisa ludah itu kan tertinggal karena masjid ketika itu terdiri hanya dari tanah dan pasir. Jadi kiasannya adalah kalau ada orang yang memberikan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, itu adalah perbuatan yang terjelek. Oleh karena itulah Rasulullah pernah memberikan sebuah stressing penegasan, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat ada seseorang sahabat, setiap dia memasuki masjid Rasul, Rasulullah mengatakan, datang ahli surga, telah datang ahli surga. Sehingga ada seseorang ini mengetahui apa kira-kira ibadah yang dilakukan oleh sahabat ini, sehingga setiap dia memasuki majelis Rasul dikatakan sebagai ahli surga. Begitu diperhatikan, ternyata nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja sebagaimana umumnya kaum muslimin saat itu. Akhirnya kena penasaran, ya, orang ini bertanya kepada si bapak ini kira-kira apa amalannya sehingga kemudian dia disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW. Si bapak ini mengatakan, barangkali saya punya prinsip, setiap bangun di pagi hari dan saya akan keluar dari rumah, saya niatkan untuk melakukan kebaikan kepada orang yang berjumpa dengan saya. Artinya setiap dia berjumpa dengan bermuamalah dengan orang lain, yang terfikirkan oleh dia adalah bagaimana apa yang bisa saya berikan untuk Anda, bukan apa yang bisa saya ambil dari Anda. Jadi keinginan untuk berbuat baik.
Kemudian setelah malam hari begitu saya akan tidur, maka saya maafkan semua kesalahan orang-orang yang tadi siang mungkin menyinggung hati dan perasaan saya atau mengambil hak-hak saya. Artinya dia menjadi orang yang pemaaf. Jadi orang yang berniat baik saja dan memaafkan kesalahan orang lain disebut oleh Rasul sebagai ahli surga. Ini menggambarkan betapa nilai dari ibadah yang kita lakukan itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan wasaddaqa bil husna. Dan orang yang meyakini bahwasanya dengan kita berbagi dengan orang lain, dengan kita memiliki sifat takwa, dengan sebuah keyakinan bahwa kebaikan itu tidak ada sesuatu yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya ada orang-orang yang disebut dengan fa'amma membakhila, orang yang bakhil, orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain, orang yang pelit, maka ini adalah orang yang dimudahkan susahnya. Artinya susah hidupnya, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini, apalagi dari akhirat kelak. Dan kemudian yang kedua adalah wastagna. Wastagna itu adalah orang yang merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah dan tidak mau meminta kepada Allah. Artinya dia menganggap dengan saya begini saja Allah sudah kasih, buat apa saya minta kepada Allah? Itu namanya kesombongan. Jadi orang yang sombong adalah orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sendiri telah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan berikan apa yang kalian minta itu. Artinya dengan kita berdoa kepada Allah sebetulnya adalah menunjukkan, memposisikan diri kita ini adalah sebagai hamba Allah. Allah yang memberi semua, apapun yang di alam semesta ini Allah yang memberikan. Makanya Rasulullah di tengah malam itu dalam salah satu munajatnya mengatakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagi engkau lah pujian, anta nurus samawati wal ardh wa man fihinna, engkau lah yang menerangi, memberikan cahaya langit dan bumi dan siapapun yang berada di dalamnya. Walakal hamdu, bagi engkau pujian, anta qayyamus samawati wal ardh, engkau lah yang menjaga, yang menegakkan langit dan bumi ini. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh, engkau lah Rabbnya alam semesta ini. Antal haq wa qaulukal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa naru haq wal jannatu haq was sa'atu haq. Barulah kemudian Rasul mengatakan, Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepada engkaulah aku berserah diri. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkaulah aku akan kembali. Wa alaika tawakkaltu, hanya kepada engkaulah aku berserah diri. Wa bika khasamtu, dan dengan engkaulah ketika kita berkhusumat atau bermusuhan itu karena Allah, bukan karena kepentingan diri pribadi kita. Artinya memusuhi orang yang memusuhi Allah. Lalu kemudian Allahumma inni as'aluka, ya Allah berilah kepadaku ampunan dosa-dosaku yang nyata, yang tidak nyata, yang terdahulu maupun yang terakhir. Rasulullah mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dengan mengungkapkan bahwasanya dia perlu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang banyak mengucapkan istighfar, orang yang sadar dirinya bahwa dirinya adalah hamba Allah yang penuh dengan kesalahan-kesalahan, lalu dia kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau minta ampun, ini adalah orang yang sombong. Sekecil dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga mangkana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin, orang yang ada sedikit kesombongan di hatinya, sedikit saja. Merasa diri paling berilmu, merasa diri paling berkuasa, merasa diri paling pintar, merasa paling. Karena ini adalah sifat iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang dulunya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam hitungan ribuan tahun, walaupun tidak disebutkan berapanya, tapi yang jelas ribuan tahun dalam ukuran kita. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah, usjudu li Adam fasajud illa iblis, sujud kepada Nabi Adam, ini perintah dari Allah. Dia nggak mau sujud. Waktu ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mau sujud?
ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dirinya. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Dia merasa dirinya lebih baik itu. Itu disebut dengan takabur. Makanya definisi takabur itu adalah, al-kibru itu adalah yaitu batalul haq wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran dan kemudian merendahkan orang lain. Oleh karena itulah para ulama dahulu salafus saleh selalu mohon kepada Allah jangan sampai ada kesombongan di hati. Karena kalau seorang yang sombong itu dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan kemudian ada orang-orang yang wakazzaba bil husna, mendustakan adanya balasan atas kebaikan. Dia enggak percaya adanya hari akhirat. Sehingga dalam kehidupan ini dia berbuat semaunya saja, tidak ingat akan aturan-aturan Allah. Dan orang seperti ini akan mudah mendapatkan kesulitan-kesulitan. Di dunia dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, di akhirat dia akan menderita dan menjadi orang yang paling sengsara. Kenapa? Karena dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia mendustakan, tidak percaya kepada apa yang menjadi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibun ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Badallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.